Yo sobat-sobat radikal. Oke, pokoknya selamat datang di Red Card, podcast sepak bola nomor 1 di Cianjur, akan membahas tentang pertandingan-pertandingan dan berita sepak bola dari luar dan dalam negeri. Betul. Betul. Ada banyak berita-berita menarik Hmm, dan juga pertandingan-pertandingan luar biasa yang terjadi di Betul. pekan kemarin, dan juga kita akan membahas juga pertandingan-pertandingan yang akan terjadi di pekan ini, di akhir pekan ini, karena kita rekaman pada tanggal berapa ini? Pada Tanggal tanggal 20. 20 April 2025, dan malam ini juga akan ada pertandingan Premier League, dan betul, kita betul. akan bahas apa aja. Kita Tentunya mulai kemarin ada UCL, ada betul Europa League, UEL, belum tadi malam juga ada Premier League Premier ya, League. walaupun pertandingannya bukan pertandingan big match, dan di tapi Liga lokal kita Dewa United dan Persib versi Bandung akan menjadi duel sengit. Betul. Siapa yang akan menjadi juara di akhir musim? Betul. Tunggu dulu, kita lagi ada di mana sih sekarang? Di mana sih ini? Kita lagi di Kayak Kayapa Kopi. Betul banget. Kafe yang enak banget, cozy banget buat kalian yang suka baca-baca atau menyendiri atau ingin melampiaskan emosional kalian. Contohnya saya. Karena di sini konsepnya adalah membaca buku. Betul. Ada buku-buku di sini yang bisa dibaca, mau itu buku anak-anak, kalau misalnya mau bawa anak-anak, atau buku-buku untuk orang dewasa, mau itu novel, mau itu pengembangan diri dan sebagainya. Menunya pun variatif ya, dari yang semuanya itu ramah di kantong dan juga enak-enak. Betul. Dan favorit saya adalah Americano. Americano. Dan Baik, kali ini saya pesennya es kopi susu aja. Americano. So, Oke, kita bahas apa dulu? kita dari yang umum deh, yang umum dan banyak dibahas. Champions League. Champions League apa aja? Ada Arsenal yang kembali yang menyapu bersih 2 leg ya. Menyapu bersih Real Madrid. Satu-satunya tim di 8 besar ini yang menyapu bersih 2 leg. Betul. Barcelona kan terjungkal ya meskipun lolos. PSG juga leg keduanya kalah. Ya paling mending tuh Inter lah Betul. yang seri ya. Tapi yang menyapu dua laga secara langsung Arsenal. Arsenal deh kita lihat. 2-1 ya, 2-0 ya. Kan pernah di Ugang ya. Oke. Arsenal nih lawan Real Madrid. Skornya 2-0 ya. 2-1. 2-1. 2-1 yang awalnya satu sama, lalu ada 2 di menit akhir yang dari Gabriel Martinelli. Betul, yang mematenkan kemenangan untuk Arsenal yang melanjut ke semifinal Liga Champions tahun ini gitu. Dan ini menguatkan mitos yang terjadi ya. Tim manapun yang mengalahkan Madrid itu akan juara di musim ini. Contoh lah kita City lah dulu lah. City yang menang lawan Madrid dia juara. Betul. Chelsea yang terakhir juara kan dia ngalahin Madrid. Betul. Dan apakah Arsenal yang nantinya akan menjadi juara? Dan Allianz Arena, fun fact juga, itu selalu menjadi tempat bagi juara-juara baru. Dortmund, Marseille, terus Chelsea yang lawan Bayern. Betul. Selalu lahir juara-juara baru. Betul. Tapi kita belum lihat nanti bagaimana Barcelona di semifinal akan segacor apa, karena walaupun ketika di leg kedua melawan Dortmund kalah istilahnya, tapi agregatnya tetap menang. Ya, mainnya amburadul sih waktu mungkin mereka mainnya terlalu santai melihat bahwa skornya udah jauh banget, ya udahlah kita main rada santai aja. Tapi kita belum lihat bagaimana Barcelona di semifinal, atau mereka akan segacor apa, secepat apa, karena permainan mereka itu emang cepat gitu. Mereka cepat, penyerangannya juga tajam gitu kan, dengan pemain-pemainnya yang sekarang lagi naik daun gitu. Nah, kita belum lihat apakah Arsenal nantinya bisa tetap bertahan di semifinal atau nantinya malah tersingkir gitu. Ya betul. Arsenal lawan mana sih nanti? Arsenal nanti lawan PSG ya? Lawan PSG gitu kan. Ya, PSG juga kan ketika ngelawan Liverpool awalnya kalah 1-0, tapi akhirnya di leg kedua bisa membalikkan keadaan gitu. Tapi kalau ngelihat permainan sih kayaknya Arsenal lah ya. PSG butuh strategi baru kalau misalnya memang pengen mengalahkan Arsenal. Soalnya Arsenal dengan melawan Real Madrid yang notabene-nya King of UCL. Betul. Dan kemarin Real Madrid juga mengeluhkan remontada. Ternyata tidak terjadi dan malah dihajar lagi oleh Real Madrid, oleh Arsenal. Betul, dan ini harusnya bisa jadi kesempatan untuk Arsenal menjaga momentum agar bisa tetap melanggengkan langkahnya ke final Liga Champions nanti gitu. Kesalahan Real Madrid kemarin masalah Arsenal.
Kesalahan Real Madrid, aduh buset, gimana ya nyebut kesalahannya? Babak pertama zero Zero loh. shoot, gak ada Zero shoot shoot. sama sekali. Walaupun memang mungkin akan ada yang mencibir bahwa ini Arsenal mainnya bertahan, gitu. Ya. Tapi ya itu kan masuk dari strategi ya. salah satu dari strategi yang memang bisa efektif gitu kan, melihat peluang dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan di akhir-akhir babak kedua. Betul. Terus banyak juga yang berkomentar bahwasanya ini depan Madrid itu terlalu banyak pelari. Betul, emang Rodrigo, Vinicius dan siapa? Kylian Mbappe. Dan pemain muda tidak berbahaya, Endrick. Kan sempat disindir oleh kipernya sendiri. Iya, Thibaut Courtois. Setelah tidak adanya Jose Lu, apa yang kita harapkan di lini depan Madrid? Betul. Dan ini juga jadi ancaman untuk Ancelotti, yang katanya setelah final Copa del Rey nanti Ancelotti mungkin akan dipecat oleh Real Madrid. Dan katanya Ancelotti juga ada kesempatan untuk bisa melatih Brazil. Tapi Brazil kayaknya juga akan sulit ya ditangani Ancelotti ya, mengingat sekarang pemain-pemain Brazil tidak ada yang terlalu mentereng. Betul. Setelah Neymar. Betul. Paling Anthony juga gak main, guys. Gak dimainin. Benar ya, tapi setelah generasi Neymar itu nggak ada lagi pemain yang Brazil yang dulu lah. Gitu. Betul. Itu untuk Arsenal, Chelsea, PSG, dan juga kesalahan Real Madrid di leg kedua dan leg pertama. Emang kita mengakui Arsenal itu sangat fleksibel, adaptif, dan juga strateginya sangat fluid dengan pemain-pemain yang disiplinnya juga tuh luar biasa keren. Nah, kita doakan saya seperti apa nanti pertandingan Arsenal dengan PSG dan akan seperti apa PSG menghadapi Arsenal nanti. Dan pertandingannya akan dilaksanakan nanti tanggal 30 April. Kita saksikan aja nanti minggu depan. Gitu. Dan semifinal ini adalah Barcelona melawan Inter Milan. Tinggal lihatnya gimana? Gue ngelihat Inter Milan juga gak jelek. Memang dia bermain sedikit lebih dalam ya, lebih bertahan. Terus ngelihat kita ke mereka kemarin lawan Bayern pun ya aslang-aslang. Tapi ya this is Inter gitu ya. Inter tuh Italia itu gimana ya? Nggak bisa dianggap remeh ya, meskipun mereka bermain bertahan, tapi mereka juga bisa menyerang. Dan mereka pun efektif. Terbukti ya Bayern Munchen bisa dibobol lebih dari 2 gol per matchnya, lebih dari 2 gol. Dan ini menjadikan Inter Milan sebagai lawan diperhitungkan oleh Barcelona. Betul. Menurut gua sih kayaknya Barcelona akan sedikit kewalahan. Betul. Kalau misalnya pemain yang nggak disiplin, kayak ketika terlalu santai lawan Dortmund, kayaknya agak kesulitan. Menurut lo dari Madrid lawan Madrid lagi Barcelona lawan Inter, mana yang akan kayaknya di leg pertama ini akan sedikit lebih seimbang. Pasti Barcelona akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Inter, dan Inter juga pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan ini akan menjadi salah satu pertandingan yang seimbang dan pasti seru gitu kan. Bagi gue Inter sih. Barcelona. Menurut gue Barcelona yang bakal lolos. Barcelona. Agak sulit membayangkan ketika Inter yang lolos. Menurut gue Inter yang bakal lolos ke final. Dan dari PSG Arsenal kayaknya Arsenal sih. Yang ngelihat permainan kayak kemarin kayaknya Arsenal lebih dijagokan ya. Apalagi lawannya King UCL mental. Tapi kayaknya final yang lebih ideal kayaknya Barcelona Arsenal lah. Iya sih. Barcelona Arsenal sama-sama tim yang bermain lebih menyerang ya, terbuka. Jadi pasti akan ada jual beli serangan yang lebih seru di final gitu. Jadi kerasa banget finalnya gitu. Kecuali Arsenal kan kita terkenal dengan Arteta yang dia ngelihat lawannya lebih kuat, udah counter aja gitu kan, drop back lebih ke belakang, akhirnya menyerang lebih cepat gitu kan. Dia gak mau ambil risiko. Yang akan menjadi pemain kunci ketika PSG melawan Arsenal, dari PSG dulu. PSG siapa? Menurut gue sih Hakimi kayaknya. Paling Dembele sama si Kimiska itu. Kayaknya Hakimi, karena ketika main dari tengah lawan Arsenal akan agak sulit. Jadi pasti mereka harus mengandalkan sayap. Jadi apalagi sayap-sayapnya juga cepat-cepat. Betul, Hakimi ini bakal jadi salah satu pemain kunci yang nantinya akan mengumpan ke tengah ke Dembele. Sama siapa? Krimis. Ya itu siapa sih yang nama sulit lah ya. Okay. Sama ya kiper mereka pun ya bukan kaleng-kaleng ya, Donnarumma ya. Kemarin lawan Aston, ya meskipun kalah lawan Aston Villa, tapi gokil sih. Itu tendangannya Rashford gokil di satu tangan loh. Betul. Dan ini akan jadi pertandingan yang seru aja nanti. Terus kalau bisa Barcelona Inter nih dengan Lewandowski yang cedera, ya pasti Lamine Yamal akan menjadi tumpuan bersama Rafinha yang ditopang oleh pemain tengahnya juga. Kalau misalnya di Inter Milan ada Lautaro Martinez,
Kalau Lautaro sih emang lagi yang bakal jadi ini. Dan lagi ganas-ganasnya dia semua. Dan juga Jan Sommer yang pasti akan sibuk. Betul, yang Sommer pasti akan sibuk. Serangan. Karena kalau nggak salah Inter 3 back ya? Pakai 3 back ya? 3 back kalau nggak salah. 3 back ya. Inter pakai 3 back pasti akan lebih kesulitan menghadapi sayap-sayap Barcelona yang lumayan cepat. Ya. Jadi butuh pemain wingback yang memang cepat. Ya, Inter butuh ini. Darmian dan yang satu lagi itu bakal lebih sibuk. Betul, itu pasti akan mengejar Rafinha dan Lamine Yamal, jadi pasti akan kecapean banget. Itu. Jadi salah satu cara yang paling aman adalah counter untuk Inter. Tapi Inter tuh counternya oke loh. Iya, karena okay loh. Ya kita lihat di beberapa pertandingan sebelumnya lumayan efektif lah counternya gitu kan. Nah berarti Barcelona juga transisi bertahannya udah harus matang banget. Tuh, itu untuk UCL nanti di semifinal tanggal 30 April nanti kita lihat siapa yang akan di leg pertama dulu siapa yang akan memiliki poin lebih banyak, skor lebih banyak atau misalnya seri gitu kan. Dan nanti kita akan update lagi di leg keduanya siapa yang akan masuk ke final. Champions. Oke, sekarang kita ke pertandingan yang seru banget kemarin. Europa League ya. Europa League. Ya kita nggak bahas Europa League semua, tapi kita mungkin bahas sedikit. Dan yang paling akan kita bahas adalah The Real Remontada. Betul. Manchester United yang berhasil memenangkan pertandingan di leg kedua. Dengan dramatis. Perempat final UEL menghadapi Lyon. Betul. Absolute drama. Absolute cinema. Betul banget. Dan gua yang awalnya mau nyesel nonton pertandingan itu jadi nggak nyesel ya. Gak nyesel ya. Gokil sih itu. Yang awalnya kita dikasih harapan unggul 2 gol gitu kan, abis itu kebobolan 4. Itu waktu nonton pertama kan pas menang 2-0, oke nih kita bisa menang nih lawan Lyon, oke kita menuju semifinal. Terus tiba-tiba 2-2 di babak kedua. Itu main babak pertama oke banget loh. Ya, betul. Makanya ya kita pede-pede aja gitu ya sebagai fans MU. Wah ini MU bisa mudah nih. Cuma gue gak ngerti kenapa di babak kedua MU itu bisa selambat itu dan seletoy itu. Aneh gitu. 2 gol. 2-4 langsung kan? Di extra time. 2 gol sekaligus gitu. Ini adalah salah satu perbedaan yang terlalu signifikan untuk 45 menit. Gak mungkin stamina bisa sehabis kayak gitu. Tapi menjadi sebuah yang ajaibnya itu adalah ketika sudah tertinggal di extra time 4-2 loh. Dengan tadinya gue bilang ini udah deh. Terus kita dapat penalti dari Bruno ya, gol. Di situ sebenarnya ada chance buat menang. Kobe Mainoo. Iya, Kobe Mainoo. Magic. Casemiro yang ngirim umpan ke Maguire itu benar-benar keajaiban yang sulit kita bayangkan sebenarnya ketika nonton pertandingan itu, yang kita pasti membayangkannya ketika udah ada penalti Bruno terus golnya Mainoo itu ada penalti. Pikiran gue tuh udah ada penalti aja nih gitu, ada penalti bisa nih, yakin nih. Ada penalti dan kita akan nonton sampai jam 6 pagi gitu. Tapi nyatanya Casemiro dengan sentuhannya magisnya dan Maguire Casemiro mode Madrid. Betul, dan Maguire dengan kepalanya itu bisa langsung gol gitu, dan itu gokil Lord Maguire. Gimana ya ngejelasin perasaannya ketika nonton itu, kayak itu benar-benar sulit banget. Pas lagi duduk kayak langsung wah. Itu kalau misalnya gue videoin reaksi gue waktu itu ya. Itu benar-benar heboh sih pasti. Wah heboh banget. Benar-benar heboh deh. Kita gak bisa ngebayangin lah. Lelaki tidak dirayakan, tapi kalau MU menang itu wajib banget dirayakan. Itu udah lebih dari sebuah perayaan ya. Dan setelah pertandingan itu di Instagram pasti FYP-nya semua tentang MU semua. Ruben Amorim yang biasanya dengan kantong matanya yang hitam waktu itu, woi, dia selebrasi selama dia melatih MU belum pernah lihat. Onana diam ya. Onana sok-sokan dia. Sok-sokan dia selebrasi. Ketika golnya Dalot kan dia selebrasi depan fansnya Lyon. Tapi Lacazette juga diam ya. Karena terlalu banyak. Lyon kan udah selebrasi dengan orang-orang di bangku cadangan, ya udah merasa akan menang. Tapi yang nyatanya menang adalah MU. Soalnya tadi saya mau pakai baju MU, cuman saya tidak berangkat dari rumah tadi ya. Oke, ngomongin dari sisi pertandingannya deh buat MU gitu kan. Ngelihat babak pertama dulu. Top. MU udah bagus deh. Apalagi yang mau dibahas babak pertama, bagus. Transisi bertahannya oke, menyerangnya oke ya. Kita paling garis bawahi sudah pasti Højlund lah ya, yang tidak bisa mencetak gol sama sekali. Iya, tapi Højlund ini sisi baiknya adalah dia bisa ngebuka ruang. Walaupun mungkin dia nggak sengaja ngebuka ruang gitu. Yang Garnacho peluang itu babak kedua ya? Iya, babak pertama. Oh, kata ya Garnacho. Yang Garnacho asis.
Bukan Garnacho yang mau cetak gol babak itu kedua, masih babak kedua. Nah, Oh, kalau babak pertama tuh babak pertama top. itu gila sih. Gitu ya, kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain MU benar-benar haus ya pengen benar-benar menang haus, gitu. mereka nyari-nyari ruang, lari ke sana kemari, passingnya juga enak banget buat dilihat gitu kan. Kayak sistemnya Ruben Amorim benar-benar udah jalan, dan itu benar-benar ngasih harapan saat itu ketika pertandingan di 45 menit pertama gitu kan. Apalagi Dalot yang cetak gol gitu kan, pasti ada sedikit keanehan ketika bisa Dalot bisa cetak gol gitu kan. Walaupun ada blunder dari backnya Lyon ya. tapi ya itu tetap finishingnya Dalot bagus. Ugarte juga cutbacknya Itu yang cetak gol itu pemain bertahan semua ya. Ya, tapi ya kalau misalnya Højlund gak narik pemain back itu, mungkin cutback itu gak akan betul, jadi gitu. Ugarte gak akan bisa shooting. Itu sih, itu babak kedua dan babak pertama, dan ya Lyon kelihatannya masih ngeraba-raba. Masih ngeraba-raba ketika di pertandingan babak pertama akan seperti apa. Terus ketika babak kedua ya, gua kembali melihat MU ke setelan awalnya ya, musim ini ya, setelan musim ini yang main loyo banget, pressingnya nggak ada, bertahannya aduh. Garnacho depan gawang itu yang fix, harusnya fix gol. Kayaknya dia lupa ngomong fix goal. Aduh, apa ya, itu udah one on one sebenarnya. Itu kan setelah ini kan, setelah penalti ini. Setelah 2 sama kan? Setelah 2 sama. Setelah 2 sama harusnya bisa langsung 3-2 ketika kalau misalnya Garnacho itu bisa masuk. Itu aneh banget. Sebenarnya back semua udah ada di depan. Dia udah tinggal berhadapan sama kiper, tapi tetap gagal. Ini harus jadi PR buat Garnacho. Bahkan sama Diallo pun ya. Sama Diallo pun marah. Kabenenya kalem-kalem aja gitu. Marah dia di Twitter gitu. Dia ngasih selamat buat Manuel Ugarte, tapi dia juga ngehina si Garnacho karena harusnya itu bisa masuk gitu kan. Ya pren ngapain sih lu pren gitu. Jangan gak usah ngelawak deh, match penting nih gitu. Harusnya masuk gitu kan. Lalu tiba-tiba Kobe Mainoo masuk menggantikan Højlund, dan habis itu ada penalti dulu kan. Gol dulu 2 Lyon. Iya, Lyon. Ya kita ngelihat Onana kayak setelan awal ya, itu agak aneh sih. Walaupun dia ada penyelamatan penting. Tapi di bola-bola gampang dia kayak aduh gimana sih? Harusnya itu bisa Onana nih ya, emang ada rumor juga ya MU bakal mendatangkan Aaron Ramsdale. Ya, tapi menurut gua kalau ngedatangin Ramsdale buat gantiin Onana kayaknya gak worth it juga sih. Ya meskipun di Arsenalnya cukup lumayan lah ya buat Ramsdale, tapi kan kita lihat Ramsdale sekarang lah. Gue lebih setuju MU masukin ya itu yang kipernya Brighton ya. Kiper lagi naik asal Belanda yang memang lagi naik daun, yang kayaknya bisa jadi tambalan yang bagus untuk kalau nggak ada tuh ada kiper dari Liga Spanyol atau Liga Italia gitu, dia ada salah satu kandidat lagi. Nah, ya harusnya bisa itu, dan ya akhirnya kebobolan 4-2, dan disitulah keajaiban terjadi. Mainoo MU masuk tiba-tiba menyerang semua. Gue gak nyangka Mainoo masuk. Gue kira dia masih cedera. Mainoo masuk, Mount masuk. Mason Mount tapi oke lah ya. Mason Mount oke. Dia memang cocok di posisi itu. Dia cocok banget jadi AM, ya, jadi attacking midfielder yang ya dia bisa nyari ruang-ruang kosong terus ngasih passing yang bagus gitu kan. Sebetulnya pun gue udah pernah bahas kan di awal kan bahwasanya Mason Mount itu memang cocok di skemanya Ruben Amorim untuk saat ini. Terus dengan posisinya itu dia cocok. Cuman kalau waktu itu dia kondisi tubuhnya lagi nggak fit. Betul. Lebih bongsor lah, dia lebih besar. Tapi setelah cedera dia lebih fit, lebih atletis, ya kelihatan lah ya. Kelihatan lebih ramping juga dia badannya gitu ketika pertandingan. Dan akhirnya efektif. Ini efektif banget gitu kan. Terus terjadilah gol Kobe Mainoo yang golnya sangat mirip banget ketika lawan Manchester City. Wolverhampton. City juga. City gitu juga ya. Yang ngeliuk itu sama. Jadi itu kayaknya gol karakternya Mainoo. Trademarknya Mainoo itu gila sih, itu gol bagus sih. Ya ini menandakan bahwa walaupun Zirkzee cedera, ya MU nggak kehabisan opsi bahwa ya Mainoo ini bisa juga nih ditaruh jadi seorang. Terima kasih MU ya Allah. Seorang striker. Dan akhirnya remontada. Dan akhirnya nggak berselang lama. Absolute cinema. Tanpa jeda. Serangan selanjutnya. Casemiro ngirim umpan dan Maguire bisa dengan maksimal.
Tapi memang ada blunder-blunder dari back-backnya Lyon ya. Apalagi setelah ada kartu merah Ya kan. betul. Pasti agak kesulitan dengan 10 Terlepas pemain. dari kartu merah lah ya. Tapi kan kartu merah pemain depan kan. Oh iya benar ya. Tapi ya tetap pasti akan lebih sulit untuk menyerang lagi. Gitu. Ya itu sih yang kayaknya salah satu poinnya adalah emang semangat pemain MU-nya, tapi juga ada blunder pemain Lyon-nya. Apalagi back-nya gitu kan. Ketika gol Dalot ada blunder, ketika golnya siapa? Maguire juga ada blunder gitu kan. Kayak ngincar pelanggaran lah. Tapi lumayan wasitnya juga cukup adil walaupun harusnya ada penalti itu ketika ada yang Ada tarik lah ya. Tapi ya mau gimana lagi ya udah menang mah. So oke, mau penalti mau enggak yang menang bro. MU di bos, senggol dong. Nah selanjutnya Europa League-nya siapa? Oh kalau misalnya UEL yang lain kayak Lazio Nggak beruntung sih itu. kalah lawan Bodo. Kalah lawan klub yang itu logonya aja gak ada di Google. 3 kali nggak masuk penalti tuh anjir gak masuk akal. Di Google aja logonya gak ada Bodo Glimt itu. Mau gimana coba? Aneh gitu kan. Oke deh yang masuk prediksi deh. Tottenham lawan Bodo. Tottenham lawan Bodo. Ya Tottenham lah. Realistisnya Tottenham. Tapi kita nggak underestimate Bodo ya. Bisa menang lawan Lazio. Ya Lazio ya kita tahu sendiri Lazio reputasinya seperti apa. Ya cukup bagus lah ya. Nah, tuh kita lihat aja ini kan ada logonya guys. Oke lah kita taruh Tottenham. Yang kayaknya Tottenham bisa nih kesempatan masuk finalnya lebih besar. Kalau MU Bilbao ini yang agak berat nih. 50-50 ya. Agak berat sebenarnya. Walaupun ada kabar bahwa Nico Williams kayaknya nggak akan bisa bermain, terancam nggak bisa main lawan MU karena masih cedera. Tapi tetap Athletic Bilbao ini memang patut diperhitungkan. Meskipun pertemuan terakhir ya menang MU. Ya. Karena di Liga Spanyol juga bagus-bagus amat ya. Ya moderat lah. Tapi MU juga lagi mediocre tahun ini. Iya, itu dia masalahnya. Jadi 50-50 lah. Kayaknya 50-50. Tapi kita tetap taruh MU di final. Tapi kalau misalnya karena Ruben Amorim kan rencananya ketika pertandingan Premier League akan mengistirahatkan pemain seniornya dan akan memainkan pemain-pemain muda. Lebih fokus di kayaknya pemain senior di Europa League akan bisa lebih fresh on fire gitu. Jadi bisa lebih semangat, tenaganya lebih full gitu. Jadi bisa lah harusnya. Jadi kita taruh MU lah ya. Kita taruh MU. Kalau MU Tottenham nih kayak gimana ya MU Tottenham? Aduh, MU Tottenham belum lah. Kita nanti bahas MU Tottenham akan seperti apa karena kita akan melihat dulu 2 leg dari semifinal ini. Tapi kan MU di Liga Inggris sama Tottenham kalah terus. Gimana ya? Tapi ini kan final, bos. Tapi kan kutukan Tottenham ya gitu. No trophy. FA aja kan suwe. Kita lihat lah nanti. Oke, kita lihat nanti. Itu dia. Dan jadwal semifinalnya leg pertama nanti akan terjadi di Jumat tanggal 29 ya, 28. Nah, 2, tanggal 2. Oh, tanggal 2 5. 2 Mei 2025. Kita lihat pertandingannya nanti. Oke. Itu dia untuk UEL, UCL juga udah. Kita bahas di Liga Inggris dulu deh ya. Sedikit-sedikit. Persib dulu. Oh, kita bahas Persib. Sesuai dengan ramalan Azial. Mitos-mitosnya Azial bahwa ketika MU menang, Persib pasti menang. Dan syaratnya hanya satu. Harus MU dulu yang main. Kalau MU kalah di pertandingan pertama, Persib juga kalah. Dan ini terbukti. Dan Persib menang kemarin dengan skor 2-1. Beckham Putra. Melihat pertandingan kemarin Persib gimana? Ya, sekelas Indonesia ya, kita nggak bakal terlalu berharap lebih. Tapi kita bahas mental Persib. Kalah dulu 1-0. Ya, di babak pertama ya. Oleh golnya Irfan Jaya. Free kick, tapi keren loh golnya ya. Free kick ya, Irfan Jaya. Babak pertama masih belum bisa membalas gol, tapi babak kedua Beckham Putra yang lagi-lagi menunjukkan kualitasnya di Persib. Dan ini menunjukkan bahwasanya Persib tidak tergantung oleh pemain luarnya ya, pemain disebutnya pemain asingnya ya. Iya, betul. Tidak adanya David da Silva atau off-nya Ciro Alves. Beckham Putra yang menjadi pembeda. Betul. Dan juga kembali backnya sebetulnya Gustavo Franca dengan headingnya yang akhirnya menjadikan Persib menang di match itu. Betul. Dan ini dari 5 pertandingan terakhir kan emang Persib ini lebih banyak serinya lawan Bali United dan menang baru sekali yang semalam. Tapi ini bisa jadi tanda bahwa ya Persib kayaknya akan memperkuat lagi posisinya di puncak klasemen dan saingannya Dewa apakah nantinya akan kalau Dewa tergelincir Persib cukup menang 2 kali.
sekarang tuh. Tapi Perbedaan kalau poinnya udah berapa sih sebenarnya? Perbedaan poin? 8 poin maksudnya. 8 poin udah lumayan. Lebar Pokoknya banget. Persib kalau mau aman tuh 3 kali menang udah. 3 Apalagi kali. lawannya selanjutnya PSS Sleman, itu pun mainnya di Bandung. Hmm. Malut oke lah, kita agak kesulitan lawan Malut, yang mainnya juga di sana di Maluku. Terus match ketiganya lawan Persita kalau nggak salah. Persita atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa menyapu 3 match itu, dijamin Persib bisa juara. Betul. Dan Ya kita lihat, seri sekali oke lah. ya kita lihat juga di 5 pertandingan terakhir kan Persib baru kalah sekali, seri sekali, sisanya menang. Dan ini statistiknya sama banget sama Dewa. Jadi emang Dewa ini bisa jadi ancaman buat Persib Bandung, asalkan Persib Bandung konsisten dengan permainannya dan bisa meraup poin sebanyak mungkin. Ya kita pun tidak bisa menutup sebelah mata Dewa ya. Mereka bermain sangat konsisten, pemainnya pun sangat bagus, permainannya lebih atraktif dari Persib, mentalnya pun mental juara. Tapi kita nggak bisa menutup mata dari Persib ya, mental mereka mental juara. Terbukti setelah beberapa match kalah dulu, bisa balik ke seri, bisa menang segala macam. Betul. Gokil sih. Betul ya, kita lihat aja Persib nanti di pertandingan selanjutnya apakah akan memperkuat posisinya di puncak ataukah nanti akan tergelincir dan disusul Dewa, kita nggak tahu karena ya namanya juga sepak bola. Harapan kita sih ya back to back lah ya. Persib sih kayaknya harus juara lagi. Sebagai warga Jawa Barat, Liga 1-nya siapa? Makanya dingin nih sekarang nih. Kemarin saya ke Pepandayan, kok dingin ya? Oh ternyata Persib di puncak. Persib di puncak aja, gila sombong banget aja. Sombong dulu. Yang sebelah kan nunggak gaji. Oke, itu dia untuk Liga 1. Kita hanya membahas Persib Bandung dan Persib. Selanjutnya ini akan menghadapi PSS ya. PSS Sleman di kandang. Tanggal 26 Ya, April. PSS juga udah mau degradasi ya. Harusnya bisa lah. Harusnya bisa lah ya. Harusnya lebih dari 2 gol bisa. Jangan, yang penting menang deh. Kalau digituin gak tahu ya. Susah. Persib itu waduh susah ditebak. Berarti kita lihat dulu pertandingan MU nanti malam. Ya. Tanggal berapa itu? Dia tanggal 26 sih, masih lama. Sabtu depan. Oke, kita lihat aja nanti pertandingan Persib lawan PSS. Walaupun secara di atas kertas kayaknya Persib. Oke, itu dia untuk Liga 1. Kita lihat nanti pertandingannya tanggal 26 April minggu depan. Oke, kita ke Liga Inggris. Singkat saja sebenarnya kalau Liga Inggris karena di tidak ada match day pekan ini tidak ada match yang sebenarnya menarik ya. Tidak ada match day yang menarik. Kemarin Brentford menang 4-2 melawan Brighton. Itu Brighton kampret ini. Lawan Brentford bisa kalah. Ketika lawan MU, buset ya Allah, susah banget ya kalah. Dan Joao Pedro kena kartu merah ya di menit 61. Dan gue juga gak ngerti kenapa ya possession menang Brighton, tapi shoot menang Brentford. Itu dia, makanya anjir tolonglah Brighton kalau ketemu MU udah kalah aja tuh. Saya udah pusing beberapa musim nih kalah mulu. Sulit banget untuk MU mengalahkan Brighton, itu agak aneh. Oke, selanjutnya ini ada West Ham dan Southampton. Kita gak usah bahas lah Southampton ya sudahlah. Kalian main aja di FPL. Ramsdale jangan ke MU ya tolong. Biar gak degradasi musim depan. Terus kalau City dan Everton menang City 2-0 ya. Sudah yakin lah City. Everton ngandelin apa ya? Iyalah. Ngandelin si Pickford doang ya. Tunggu musim depan aja Everton. Lalu Crystal Palace 0-0 melawan Bournemouth. Ya, pertandingannya sama-sama. So-so lah itulah so-so. Meskipun Bournemouth lagi lumayan di atas. Terus Aston Villa mengalahkan Newcastle 4-1. Aneh ya. Kenapa lawan MU kayak mudah banget Newcastle? Ya Aston Villa ya Allah. Ya, secara possession ya lagi-lagi Newcastle yang menang, tapi shooting paling banyak. Bayangin, shooting paling banyak itu ada di Newcastle. Tapi ya Aston Villa juga emang lagi bagus. Aston Villa itu dapat 9 tendangan ke gawang dari 23 shoot. Itu salah satu tendangan ke gawang yang lumayan banyak dalam satu pertandingan. Memang Aston Villa lagi bagus musim ini ya. Dia di UCL bisa ambil 8 besar. Lawan PSG dia ada perlawanan. Yang tadinya gue pikir di leg kedua akan menjadi ya udahlah matchnya PSG. Tapi ternyata di leg kedua gokil. Betul. Ya walau Newcastle yang kemarin udah baru aja menang FA ya. Carabao. Baru aja menang Carabao, ternyata bisa dikalahkan juga oleh Aston Villa. Ya kita tahu lah Aston Villa sekarang kan mainnya di UCL. Udah beda tempat main kayak. Oke, jadi untuk Liga Premier Inggris yang kemarin hari Sabtu main, dan kita akan membahas secara singkat aja pertandingan Liga Inggris yang akan terjadi pada tanggal 20 April malam ini. Gitu kan. Pertandingan pertama itu ada Ipswich versus Arsenal. Ya. Udahlah, kasih ke Arsenal udah deh. Kasih aja ke Arsenal itu Ipswich ya. Gimana lagi Ipswich?
Degradasi. Ed Sheeran tolong jangan marah. Terus ada Fulham melawan Chelsea. Ini agak Ini sulit. 50-50. Ini agak sulit 50-50. nih. Karena Chelsea 50-50. sekarang emang lagi off. situasinya Iya, lagi lagi off. Cole Palmer Cole juga Palmer lagi hangat. Udah nggak cool lagi. Cole Palmer udah sedang kepanasan. Lagi kepanasan ya. Dia dalam 2 bulan ini nggak cetak gol. 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan ini ya nggak cetak gol. Bahkan penalti terbaru ya nggak masuk. Musim panas sih, jadi mau gimana lagi ya? Nah, kita lihat aja Fulham. Tapi Fulham lah menang kayaknya. Kalau ada keajaibannya Fulham menang. Terus ada Leicester dan Liverpool. Aduh, Leicester. Gimana nih buat salah satu fans Leicester? Ya, memang tim dukungan saya di Premier League nomor 2 itu udah Leicester saat ini ya. Sebenarnya kalau nomor 2-nya di Premier League suka ganti-ganti. Kayak dulu saya lebih suka lihat Blackburn. Ya, Blackburn ya. Terus sempat pindah ke Pak MU pasti nomor 1. Jadi setiap liga itu saya pasti punya 2 pegangan. Ya. Kecuali di Liga Spanyol saya nggak ada pegangan. Nggak ada pegangan sama Anthony sekali. doang. Pegangannya Anthony kemanapun dipegang. Pegang. Gini. Ya Leicester ya udahlah, kayaknya udah habis masanya sih. Tapi kalau udah nggak ada Vardy kayaknya gue bakal sekarang aja kan dia udah jarang main kan. Ya udah kayaknya udah mulai nggak suka Leicester kalau nggak ada Vardy. Agak sulit sih. Harusnya Leicester kalau misalnya bisa bangkit dari zona degradasi, ya musim depan Ruud van Nistelrooy harusnya udah bisa beli pemain yang memang lumayan. Kalau Leicester udah pasti fix kayaknya. Tapi kayaknya fix ya, sudah tidak ada harapan lagi untuk Leicester bisa bangkit. Apalagi malam ini menghadapi Liverpool. Udahlah, kasih aja ke Liverpool yang mengunci juara ya. Ya, Liverpool mengunci juara yang sekarang di puncak klasemen. Dengan sekarang poinnya itu 76 poin. Gila sih, poinnya sangat beda 5 poin 6 poin sih dari Arsenal. 63. Arsenal tuh 63. Buset, jauh 10 poin lah ya. 10 poin, gila banget. Nah, itulah. Terus ada Tottenham dengan Nottingham. Nah, ini nih. Nottingham sih lagi. Tapi enggak tahu juga ya. Nottingham tuh kadang-kadang sering terpleset ya, tapi Nottingham nih. Tapi Nottingham sih kayak. Gue pegang Nottingham. Nottingham memang lebih konsisten sebenarnya daripada Tottenham. Daripada MU juga sebenarnya lebih konsisten. Iya betul. Elangga ya, buset. Nah, terus ini ada Man United melawan Wolves. Kayaknya di kandang MU kan sekarang. Ya, dan katanya Ruben Amorim akan menurunkan pemain muda, tidak akan menurunkan pemain senior. Ngelihat Wolverhampton ya, sosok lah bisa-bisa aja. Iya, tapi kalau misalnya MU mengeluarkan pemain muda, ada 2 sisi sebenarnya. Antara nanti akan lebih fresh dan lebih gacor. Dan ingin membuktikannya para pemain muda. Betul. Ya. Atau akan lebih letoy lagi, kita nggak tahu. Kita akan menonton pertandingan itu jam 8 nanti. Betul. Oke. Malam ini ya? Malam ini jam 8. Kayaknya masih akan melihat kayak apa ya? Kayak live reaction yuk. Di Zoom. Susah nyamain waktunya, guys. Antara siaran lu sama siaran gue pasti beda jamnya. Kan share screen di Zoom, share screen di Zoom. Kita coba deh ya. Nanti malam kita coba live reaction pertandingan Man United melawan Wolves. Kecuali kalau mau nginep di rumah gue, ayo. Let's go. Besoknya gawe ya. Ya, besok Senin, guys. Besok Senin. Ngebosenin. Ya, itu dia untuk Premier League yang akan berlangsung malam ini. Liga Hijau, Liga Melon ya nggak terlalu menarik banget lah ya. Chelsea finalnya ini deh kayaknya Chelsea apa tuh? Apa? Fiorentina kayaknya. Fiorentina menang lah. Menang dong, ada ya. Tapi ya kita nggak tahu juga, kita lihat deh nanti deh. Tapi kayaknya Chelsea nih Liga Hijau tahun ini. Kalau nggak Fiorentina deh. Ada kabar transfer terbaru sekarang? Katanya dari MU lah, pasti kita paling update tuh soal MU. MU dulu. MU pasti akan membeli kiper. Untungnya pemain belakang agak oke lah untuk 2-3 tahun ke depan. Ya agak oke lah, walaupun prospeknya bagus lah ya. Ya ada yang cedera kayak Heaven ya. Tapi Heaven emang kelihatan di pertandingan sebelumnya bagus banget. Ya meskipun lawannya Leicester. Yang jadi pertanyaan adalah MU, siapa yang menggantikan Bruno nanti? Iya. Pasti beli pemain gelandang dan striker pasti. Dan pemain tengah ini krisisnya gak cuma MU doang. Semua. Manchester City juga sama. Siapa yang akan menggantikan Kevin De Bruyne? Agak bingung juga. Ya kelihatan lah ya sekarang City juga habis kehilangan Kroos kan. Gini jadinya. Dan apakah Gyökeres? Iya.
Gyökeres ini statistiknya gila banget. Dari 52 pertandingan dia bisa mencetak gol 56. Lagi hangat-hangat lah ya. Jadi 50. banyak rebutan tim-tim besar lah ya. 56 gol dari 52 pertandingan. Gila sih Gyökeres. Berarti Tapi kalau misalnya Ruben Amorim pengen ngambil Gyökeres kayaknya bisa lebih mudah lah koneksinya ya. Koneksinya, apalagi ya sebelumnya kan menangin Sporting juga lah ya. Gitu. Apalagi kan dari kemarin-kemarin pun udah sempat dikait-kaitkan dengan Manchester United ketika transfer musim dingin ya. Iya betul. Tapi ya kayaknya duitnya belum ada. Kelihatan lah. Kayaknya duitnya belum ada. Tapi Ini Mas lagi jual gas dulu kayaknya. Ini tuh gas atau bensin sih? bensin. Bensin. Terus ini apa? Liverpool. Terus ya Mohamed Salah kontraknya gak diperpanjang. Bukannya jadi ya? Enggak. Setahun lagi? Oh enggak. Enggak. Terus katanya Darwin Núñez juga lagi diperhitungkan untuk dijual. Ya iya tuh Darwin Núñez apa? Núñez. Darwin Núñez sedang diperhitungkan. Núñez, Gakpo, coba awalnya Darwin itu mau ditawar sama klub Arab. Cuma Liverpoolnya gak mau, kayaknya pengen mencoba lagi nih. Ini Darwin bisa oke nggak? Tapi setelah kalau MU beli Núñez nih, kan dulu juga sempat dikaitkan MU itu mau beli Núñez. Jangan deh. Betul, jangan nih. Osimhen juga enggak deh. Udah Gyökeres aja deh. Gyökeres aja udah. Osimhen juga mungkin di musim kemarin Osimhen kita kelihatan gila banget sih. Di Napoli oke lah ya. Oke banget karena pertandingan dia ada. Sekarang kan dia nggak main. Gimana? Gitu. Jadi kayaknya Gyökeres itu adalah pilihan terbaik. Untuk saat ini. Untuk saat ini, betul. Dan juga Arsenal kayaknya setelah Merino golnya sangat seperti striker. Jadi kayaknya udah nggak bakal beli, tapi nggak tahu sih. Nggak tahu lah ya. Iya. Karena pasti memperbuatkannya ya Isak, Osimhen. Gyökeres juga mungkin aja masuk ke radar mereka. Ronaldo katanya mau dilepas oleh Al Nassr. Aduh. Mau kemana sih? Sporting lagi? Ya, Ronaldo tuh pas di saat-saat penting hilang. Match terakhir tuh Ronaldo di Liga Arab lawan apa ya? Itu deh pokoknya nggak bisa cetak gol loh. Ya, rating aja 60 sekian. Walaupun sempat ada gol yang oke banget gitu. Gitu lah. Walaupun sempat ada gol yang wah gila itu kategori Puskas banget lah. Puskas nih. Tapi kayak Puskasnya Skriniar deh. Tapi ya kita lihat aja kehadiran Ronaldo akan seperti apa. Gitu. Tapi kayaknya kalau Messi ya kelihatan bahagia banget mereka di Inter Miami ya. MLS bro. Gimana ya sih kita sendiri. Kalau lebih ramean baseball sama American football. Soccer tuh di Amerika. Baseball btw tiap pagi gue nonton sih karena gue suka NBA lebih ramai NBA. NBA juga ramai juga. Kayak NBA kan mainnya malam dulu ya. Kalau di kita gitu. Sama pagi. Subuh di TPRI Sport ada. Subuh mainnya aja. Terus apa? Baseball juga kan gue suka Yankees ya, New York Yankees gue sering suka banget sama. Gue tau cuma Yankees sama Boston. Oh Boston. Boston ya karena ya Boston gitu. Tapi kemarin Yankees menang. Oke kita nanti bikin channel baseball. Gak ngerti tolong. Sadar apa sekalian. Oke itu intermezzo sedikit berita-berita transfer yang kita tahu ya. Belum tadi Ancelotti kan udah kita bahas di awal dan sebagainya lah. Nanti kita akan ada update lagi. Ya kita tunggu lah apa yang akan terjadi di musim di transfer akhir musim nanti. Betul karena sebentar lagi persiapan para tim-tim yang akan karena waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Ini pasti akan ada pertarungan harga dalam transfer pemain. Betul. Oke. Mungkin itu aja sih. Ya, itu aja lah apalagi sih ya karena tidak ada big match ya. Jadi gitu lah. Nah, iklan lagi. Kita lagi di Kayak Kopi kafe yang cozy banget. Sering ada di sini antara Sabtu Minggu. Karena syuting di sini dan juga harga-harganya murah. Nih, bisa ada menunya di belakang kalau misalnya pengen langsung lihat. Dan best sellernya buat lo apa nih makanannya? Ini sih apa? Chicken popcorn. Awalnya dia sendiri yang sering pesan ya. Itu pas nyobain gila enak banget. Terus minumannya sudah pasti saya kopi-kopinya Americano. Kopi-kopinya enak, latenya enak. Iya, ada menu baru loh. Menu barunya apa sih, Teh? Popato crispy. Oh, ini nih. Oh, nah itu. Sama yang minum itu apa? Yang es itu? Tropical Free. Itu di belakang. Sudah kelihatan ya? Jadi bisa lihat aja lokasinya nanti di Reels atau misalnya di YouTube-nya. Ya. Tuh, itu aja. Wah, kalian belum ngopi kalau belum kayak apa? Belum menjadi orang Cianjur kalau belum kayak apa. Betul. Oke, tolong engagement.
Astagfirullahaladzim. Oke, itu dia untuk episode kita kali ini, dan kita akan update nanti setelah adanya pertandingan di matchday selanjutnya. Ya, betul. Apakah akan ada kejutan-kejutan di setiap pertandingan, di setiap kompetisi, di UEL, UCL, Liga Inggris, dan juga liga-liga lainnya. Oke, ubur-ubur ikan lele. Aduh, mau gimana Le? Kita jumpa di episode selanjutnya, Bang.